Gawat, terapkan PSBB total. Anies tampar keras pemerintah pusat Jokowi. Tidak terima, Ruhut Sitompul, Denny Siregar, Airlangga Hartanto, hingga Nikita Mirzani serang Anies Baswedan. Kebijakan Anies menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar secara total di ibu kota dinilai sangat tepat. Kebijakan ini pun menjadi tamparan keras bagi pemerintahan pusat Jokowi, mengingat tingginya angka kasus COVID-19 tingkat nasional, termasuk di Jakarta, belum menunjukkan tren penurunan sama sekali. Dan ini seharusnya menjadi perhatian serius gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pusat dalam rangka penyelamatan warga negara dari pandemik. Demikian. Ini warning buat pemerintahan pusat, tamparan keras, karena harusnya pemerintah pusat atau Satgas COVID-19 lah yang memperingatkan Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, Anies Baswedan banyak diserang oleh Ruhut Sitompul, Denny Siregar, Airlangga Hartarto, hingga Nikita Mirzani. Pembahasan ini saya mulai dari Nikita Mirzani. Tak terima Anies Baswedan PSBB Jakarta. Anies disuruh sholat tahajud saja. Dir Pak Anies Baswedan, yang manis rupawan. Perkenalkan, saya Nikita Mirzani. KTP saya Jakarta, Pak. Tapi alhamdulillah, saya tidak memilih Bapak, kata Nikita Mirzani, dilansir Intip Seleb dari akun Instagram @NikitaMirzaniMawardi17 pada Kamis 10 September 2020. Di sini, saya cuma mau menyampaikan suara saya sebagai masyarakat Indonesia dan tinggal di Jakarta. Jujur, saya kaget ketika membaca berita bahwa tanggal 14 ini akan ada PSBB berskala besar. Lanjut Nikita Mirzani. Pak, mungkin untuk Bapak, saya dan orang-orang kaya di luar sana tidak akan menjadi masalah besar. Tapi, gimana nasib orang-orang di luar sana yang gajinya saja tiap bulan tidak cukup untuk bayar kontrakan, sekolah anak, dan beli makan, ditambah belum kuota buat belajar. Saya pikir selama ini Bapak mencari solusi agar corona ini bisa mengerucut dan menghilang, walaupun itu mustahil. Karena COVID-19 ini masalah dunia, bukan di Indonesia saja, kata Nikita Mirzani. Tapi, kenapa cuma Jakarta saja Pak yang PSBB lagi? Kenapa daerah lain tidak? Akan ada yang kena PHK lagi kah? Sekolah virtual saja sudah bikin saya makin gila. Kasian warga yang sudah memilih Bapak. Lanjut main film si Juki, The Movie pada tahun 2017 itu. Mungkin si Nikita Mirzani tidak tahu bahwa 59 negara takut dengan Indonesia karena corona. Lanjut Nikita Mirzani. Coba deh Bapak sholat tahajud atau istiqoroh dulu. Siapa tahu dikasih jalan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup Nikita Mirzani. Selanjutnya, penyerang Anies kedua, Arief Puyono. Anies layak dinonaktifkan dari jabatan gubernur. Anies sudah layak dinonaktifkan karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa dilakukan tanpa sepengetahuan pemerintah pusat. Dalam hal ini, Presiden Jokowi tegasnya. Menurutnya, dampak pengumuman Anies secara sepihak lebih berbahaya karena menyebabkan ketakutan yang luas di masyarakat yang sedang mencoba bangkit kembali dalam era normal baru. Kalau dibiarkan, maka Anies telah mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi, imbuhnya. Karena itu, menurut Arief Puyono, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto perlu segera menghadap Presiden Jokowi untuk meminta penonaktifan Anies Baswedan dari Gubernur Jakarta. Partai Gerindra perlu segera mempersiapkan kadernya yang saat ini menjadi Wakil Gubernur DKI untuk menjabat sementara posisi Gubernur, jelas Ketua Federasi Serikat Pekerjaan Umum. Ditambahkan Arief, juga perlu segera mengajak partai lainnya untuk memastikan di DPR DKI Jakarta untuk mengaudit keuangan Pemprov DKI Jakarta di bawah Anies Baswedan. Semua pengeluaran Pemprov harus diaudit agar rakyat tahu kemana saja pengeluaran Pemprov dan Anies Baswedan selama ini. Selanjutnya, yang menyerang Anies ketiga, Ruhut Sitompul.
59 negara larang warganya ke Indonesia. Ruhut, itu karena Anies Baswedan. Politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul, merasa desakannya agar Anies Baswedan mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak berlebihan. Ruhut bahkan mendorong pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian supaya turun tangan membenahi Jakarta. Bila perlu, jabatan Gubernur DKI dijalankan saja oleh pelaksana tugas. Harus turun tangan. Kalau perlu, bikin PLT Gubernur. Anies sudah tidak mampu, ucap Ruhut saat berbincang dengan cpnn.com Kamis 10 September. Mantan anggota Komisi 3 DPR ini punya argumentasi kenapa permintaannya ini dirasa sangat wajar. Pasalnya, menurut Ruhut, sikap 59 negara di dunia yang menutup pintu kunjungan bagi WNI disebabkan kebijakan Anies. Kalau nggak mau, kemana kita? Akhirnya, kita kena sanksi 59 negara. Itu kan karena Jakarta. Untung, mereka-mereka tetap tidak menutup investasi. Tetap berinvestasi di Indonesia, tutur Ruhut. Ruhut menilai, kebijakan Anies memberlakukan kembali PSBB secara ketat dipicu kebijakan Anies Baswedan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi. Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum. Ya, karena ganjil genap, kan jelas dia tidak konsisten. PSBB, masa peralihan, tetap semua diberlakukan seperti PSBB yang awal, termasuk tidak ada ganjil genap. Taunya ganjil genap, dia kurangi. Jalankan lagi, itu fatal, tegas Ruhut. Kenapa? Hanya terjadi di Jakarta naik, daerah lain turun. Kalau di daerah lain juga naik, saya tidak menyalahkan Anies. Tapi di daerah turun. Jadi, pusat harus turun, karena kalau tanya ke Anies tidak punya malu, tetap saja senyum. Tutur mantan anggota Komisi 3 DPR ini. Bukti Anies tidak ada malu, katanya. Bahwa kenaikan jumlah kasus positif disebabkan semakin banyaknya warga yang dilakukan rapid test maupun swab test, sehingga wajar bila angkanya naik. Selanjutnya, yang menyerang Anies Baswedan keempat, Denny Siregar. Ada apa di balik rem darurat Anies Baswedan? Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, umumkan akan menarik rem darurat pada Senin depan, tanggal 14 September 2020. Ini berarti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB akan diberlakukan semakin kencang. Kantor-kantor kembali tutup, kegiatan-kegiatan dibubarkan, dan kafe, juga resto yang baru bernafas harus hilang. Roda perekonomian Jakarta berhenti. Taksi dan ojek online kehilangan penumpang. Pedagang kecil kehilangan pelanggan. Itu kebijakan aneh. Sebelum rem darurat ditarik kencang, gubernur malah memberi izin orang berkumpul dalam jumlah besar di acara demo dan deklarasi. Kenapa sebelum rem darurat ditarik, Jakarta bukannya menginjak rem pelan-pelan, malah menekan gas kencang? Berhentinya roda ekonomi di Jakarta akan memperparah ekonomi di Indonesia yang sekarang ada di pinggir jurang resesi. Kebijakan Anies akan mendorong paksa kita masuk jurang bersama belasan negara di dunia lainnya. Dampaknya bukan hanya Jakarta, tapi juga seluruh Indonesia. Apa yang harus dilakukan pemerintah pusat? Melarang Anies menarik rem darurat. Kalau itu dilakukan pusat, Anies akan menimpakan kesalahan naiknya penderita COVID karena pusat melarang dia mengetatkan PSBB. Dia akan menuding, itu loh pemerintah pusat yang membuat banyak orang mati di Jakarta. Anies melenggang sebagai pahlawan dengan senyum lebar karena dia sudah melemparkan buah si malakama. Pusat bisa saja pada akhirnya tidak mau terjebak permainan Anies. Diristuilah PSBB di Jakarta. Ekonomi mulai tergerus lagi. Dana triliunan rupiah yang sudah digelontorkan pusat untuk membuat ekonomi kecil bergerak jadi sia-sia. Kita akhirnya terjerembab ke jurang resesi. Siapa yang salah kalau ekonomi kita hancur? Ya, Jokowi lagi. Anies lepas tangan. Sambil ketawa keras, dia menang. Kadang, saya tidak ingin berpikir bahwa penanggulangan pandemi ini harus selalu dikaitkan dengan politik. Terlalu kejam rasanya. Tapi, itu yang dia bahas.
Tapi di tangan seorang yang punya rekam jejak memanfaatkan politik identitas sebagai piala kemenangan, saya harus merekonstruksi ulang pikiran baik saya. Kata Denny Siregar, di Indonesia, apapun bisa dijadikan bargaining politik. Apalagi masa jabatan habis pada 2022. Dan kalau harus menunggu pilkada serentak tahun 2024, bisa hilang namanya. Harus ada cara untuk menekan pusat. Harus bagaimanapun caranya. Tidak bisa ayat pakai mayat sebagai kekuatan. Sungguh kejam pemikiran Denny Siregar. Oleh karena itu, saya Didu pun angkat bicara. Pusat, jangan lagi tekan DKI demi politik. Setuju, perlu pemimpin tegas. Tegas mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Selain mendukung, Said Didu juga meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengganggu upaya Pemda DKI dalam menyelamatkan warga. Mohon agar pemerintah pusat tidak lagi seperti sebelumnya melakukan tekanan ke Pemda DKI demi politik. Ingat, ini masalah nyawa manusia. Pernyataan Said Didu ini cukup beralasan, sebab di awal pandemi, Anies Baswedan selalu dijegal pemerintah pusat dalam membuat kebijakan melindungi warga ibu kota. Mulai dari pembatasan transportasi publik di DKI pada 15 Maret lalu. Sehari berselang, Presiden Joko Widodo langsung menurunkan perintah untuk menormalkan kembali transportasi publik. Kemudian, pada kebijakan Anies melarang pengoperasian bus antar kota antar provinsi di ibu kota. Di mana kala itu, Luhut Panjaitan sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan langsung melakukan penundaan. Tidak cukup sampai di situ, Anies Baswedan juga sempat mendapat penolakan saat akan melakukan karantina wilayah di ibu kota. Penolakan itu disampaikan pusat melalui jubir Presiden Fazlur Rahman. Bagaimana menurut pendapat Anda?